tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Saudara nasionalis harus beriman, saudara beriman harus nasionalis. Dan saya rasa peristiwa ataupun kasus UAS ini tidak terkait dengan masalah kenegaraan, apalagi masalah dengan keagamaan, Islamofobia. Ini murni terkait dengan urusan pribadi atas dasar ceramah-ceramah yang dilontarkan, atas dasar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Pada kesempatan kali ini saya pakai kaos formasi Stop Politisasi Masjid. Ini kaos kenang-kenangan pada Pilpres kemarin, karena menjelang Pilpres atau pemilu biasanya banyak sekali para calon, ya, para pendukung ini memanfaatkan masjid dijadikan sebagai alat untuk penyebaran ataupun penggiringan untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Secara tidak langsung dipolitisasi. Masjid-masjid banyak sekali yang dipolitisasi dengan tujuan politik. Oke, pada kesempatan video ini saya akan menyinggung masih terkait dengan Ustadz Abdus Somad, UAS. Jadi melihat kasus UAS ini makin hari makin digoreng ke sana kemari. Pro dan kontra dalam kasus ini menimbulkan banyak sekali gesekan-gesekan, ya. Karena pendukung-pendukung UAS ini menganggap bahwa orang yang kontra dengan UAS dalam artian mendukung Singapura ini dituduh dengan liberal, dituduh dengan seolah-olah UAS ini adalah mengajarkan ekstrim, mengajarkan teroris. Jika dikatakan bahwa pendukung ataupun orang yang menolak dengan UAS ini dikatakan liberal, saya ingin tanya, parameter atau barometer liberal itu seperti apa? Karena ada salah satu channel YouTube yang mengatakan bahwa pendukung pemerintah dan pendukung Singapura ini pasti mereka adalah dari kaum liberal. Kan unik. Padahal barometer liberal ini apa? Saya ingin tanya, apa barometer liberal? Tentu terkait dengan kasus UAS ini, kalau kita perhatikan video-video yang viral, secara tidak langsung, memang UAS ini tidak berafiliasi kepada aliran-aliran teroris. Tetapi kutipan-kutipan video yang sudah menyebar kemana-mana, ini sangat digandrungi oleh kaum-kaum yang pro terhadap teroris ini. Sehingga pemerintah Singapura tentu sangat mewanti-wanti. Dia tidak mau mengambil resiko ke depan bahwa suatu saat di Singapura akan dimasuki aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman seperti ini. Oleh karena itu pemerintah Singapura tegas, ya, tegas menolak UAS untuk tidak masuk di Singapura. Ingat, ditolak, ya, bukan dideportasi. Kalau dideportasi itu tentu orang yang mau berkunjung ini sudah masuk ke ibu kota atau di kota-kota di Singapura. Tapi ini UAS masih berada di bandara, kemudian ditolak oleh pengurus imigrasi yang ada di pelabuhan, ya. Dan tentunya di hari Jumat kemarin, ini juga ramai para pendemo di depan kedutaan Singapura yang menuntut bahwa Singapura harus segera meminta maaf, ya, kepada UAS dan kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Minta maaf apa? Karena UAS katanya sudah tidak dihargai lagi. UAS sudah tidak dihormati lagi. Ini saya lucu, ya, mendengarnya. Singapura ini adalah pemilik tuan rumah. Ketika UAS ingin berkunjung ke tuan rumah, jadi para pengunjung ini harus taat dengan aturan-aturan yang ada di tuan rumah itu. Kalau sudah ada tanda-tanda dari para pengunjung yang ingin memasuki Singapura ini, ya tentu tuan rumah tidak ingin menyambut tamunya tersebut. Lebih tegasnya lagi, langsung saja diusir.
karena ini tamu sudah membawa tanda-tanda aturan-aturan yang berada di dalam tantangan Singapura. Karena kita tahu ya, dalam setiap negara itu pasti ada intelijennya. Intelijen Singapura itu saya yakin dia sudah memantau ustadz-ustadz Indonesia mana yang terafiliasi atau secara dakwah dia memahami, memberikan pemahaman yang sangat keras, ya, mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, terus para pelaku yang ada di Israel, yang ada di Palestina ini merupakan harokah istishhadiyah atau gerakan-gerakan mati syahid. Ada juga yang mengatakan bahwa UAS ini selalu mengkampanyekan khilafah. Dan saya rasa peristiwa ataupun kasus UAS ini tidak terkait dengan masalah kenegaraan, apalagi masalah dengan keagamaan, Islamofobia. Ini murni terkait dengan urusan pribadi atas dasar ceramah-ceramah yang dilontarkan, atas dasar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh UAS. Karena menurut berita-berita yang viral juga, ternyata UAS ini tidak hanya ditolak di Singapura saja. Ada beberapa negara yang sudah menolak UAS untuk berkunjung kepada negara tersebut. Selain itu, Singapura juga pernah menolak dua ustadz yang pertama berasal dari Malaysia, yang kedua berasal dari Zimbabwe, itu pernah ditolak oleh Singapura. Karena kedua ustadz ini konon ia selalu berceramah dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang keras, yang mengarah kepada teroris. Tentu ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya. Selain itu, tidak hanya dari ustadz-ustadz Muslim, pendakwa Kristen, ya, orang-orang yang memberikan kajian-kajian di gereja, ada satu juga yang berasal dari Amerika, itu ditolak oleh Singapura. Jadi tidak hanya dari agama Islam yang ditolak oleh Singapura, Kristen pun sudah ditolak. Jadi ketika melihat permasalahan ini, jangan seolah-olah Singapura alergi dengan UAS, dengan Islamofobia. Ini tentu tidak, karena melihat berita-berita yang sudah ada, Singapura ini pernah menolak dua ustadz dari selain Indonesia dan juga menolak satu pendakwah Kristen. Dan peristiwa UAS ini tentu bukan hal utama. Maksud saya, peristiwa UAS ini bukan pertama kali terjadi bagi para ustadz atau para syekh, para kiai. Yusuf Qaradawi, kalau kita tahu, itu beliau ditolak pada beberapa negara-negara tertentu loh. Jadi dia tidak sebebas orang-orang biasa. Karena kita tahu beliau itu sudah banyak memberikan ceramah-ceramah, sudah banyak memberikan fatwa-fatwa. Tentu fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi ini juga menjadi perhatian bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Jika fatwanya itu terkait dengan hal-hal yang ekstremis, dengan hal-hal yang radikalis, tentu beberapa negara juga menghalanginya untuk masuk ke dalam negara tersebut. Jadi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita bersama-sama introspeksi. Tidak usah kita baper sana-sini, tidak usah kita sakit hati. Cukuplah kita bersama-sama introspeksi diri, apa yang sudah kita sampaikan di dalam media sosial, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini. Walaupun terkadang UAS mengklarifikasi bahwa isi ceramahnya itu disampaikan pada pengajian-pengajian khusus, bukan di lapangan, tetapi itu kan direkam, di live streaming, sehingga bisa disaksikan oleh orang banyak. Jadi tidak bisa walaupun pengajian khusus itu diartikan secara benar-benar privat, acara privat orang-orang muslim saja, karena itu diviralkan di YouTube, di media sosial, di live streaming. Apalagi ada Ahmad Dhani yang mengatakan bahwa boykot saja itu Singapura, tidak usah berkunjung ke Singapura. Ya, jangan begitu juga kali bro.
kasihan sekali warga-warga kita yang di sana itu sedang mencari rezeki, ya, para pekerja-pekerja kita yang di sana sedang berusaha menafkahi keluarganya. Ya kalau diboikot kasihan juga. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita saling introspeksi diri, karena pada dasarnya kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap bani Adam itu pasti, saya rasa pasti, yang tidak pernah melakukan kesalahan yaitu orang yang benar-benar maksum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah yaitu adalah mereka yang bertobat, yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.